Saudara, saya hari ini akan sampaikan firman Tuhan secara berseri. Judul besarnya adalah menantikan janji Tuhan. Di ibadah pertama ini saya akan khusus bicara mengenai berpegang kepada janji Tuhan. Coba kita langsung saja masuk dalam sebuah firman Tuhan. Kita buka sama-sama di Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes 11 kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Judulnya Lazarus dibangkitkan. Yohanes 11 ayat 1 sampai 4. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, Dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, kita baca sama-sama ya. Penyakit itu, 1, 2, 3. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara, ada 3 orang bersaudara, Maria, Marta, dan Lazarus. Mereka adalah sahabat dari Yesus. Satu kali Lazarus ini sakit parah. Betul-betul parah. Lalu Maria dan Marta, kedua saudara perempuannya ini mengirimkan seseorang untuk memberi kabar kepada Yesus. Pada waktu itu Yesus itu diketahui ada dalam sebuah kota yang cukup dekat mungkin. Ya, sehingga dikirimlah seorang pembawa kabar. Lalu pembawa kabar itu berkata, Yesus, orang yang kau kasih itu sedang sakit. Lazarus sedang sakit. Saya diutus oleh Maria dan Marta. Lalu Yesus ngomong begini, penyakit ini tidak akan membawa kematian. Tapi justru melalui ini kemuliaan Allah akan dinyatakan. Nah, coba sama-sama kita tempatkan atau posisikan diri kita sebagai pembawa kabar. Ya, kita bawa kabar, kita diutus, saudara dan saya diutus misalnya oleh Maria dan Marta memberi kabar kepada Yesus. Lalu Yesus memberikan sebuah janji, penyakit ini tidak akan membawa kematian. Membawa kabar itu pulang, kita pasti pulang membawa kabar bahagia ini, penyakit ini gak bawa kematian. Kita bawa pulang ketemu Maria dan Marta, lalu kita katakan, Maria tenanglah, jangan khawatir. Marta tenanglah, jangan khawatir. Memang Lazarus penyakitnya ini mengancam nyawa, tapi Yesus memberikan janji. Kita tahu reputasi Yesus waktu itu adalah seorang penyembuh. Dia ini kemana-mana buat mujizat, katakan amin. Tenang. Jangan khawatir, penyakit ini tidak akan membawa kematian. Lalu kita tahu ternyata Lazarus mati. Kira-kira kalau Anda jadi pembawa kabar, saudara berkata penyakit ini menurut janji Tuhan, pesan Tuhan tidak membawa kematian. Tapi ternyata kenyataan yang ada di lapangan, beberapa saat kemudian, beberapa hari kemudian, Lazarus mati. Kira-kira kalau Anda jadi pembawa kabar, Anda bingung gak? Kita pasti bingung. Loh, janji Tuhan berkata, Lazarus gak mati. Penyakit ini tidak membawa kematian. Tapi kenyataan yang ada di lapangan, Lazarus mati. Berapa banyak hari ini dalam realita kehidupan kita, kita ini seringkali diperhadapkan pada situasi yang kurang lebih sama. Kita dengar khotbah, kita baca firman, kita terima janji Tuhan, kita dengar pesan Tuhan dari mimbar, ya sepertinya ada ayat-ayat tertentu atau ada khotbah-khotbah tertentu, itu berbicara langsung dalam situasi kehidupan kita. Lalu kita merasa kita dikuatkan, kita pulang dari kebaktian, kita mendapatkan rema atau janji daripada Tuhan. Tapi ketika kita kembali ke rumah, kita kembali kepada situasi kehidupan kita,
kita melihat bahwa kenyataan di lapangan dengan janji atau firman yang kita terima bertolak belakang. Nah, di titik ini biasanya kita menjadi bingung. Sama seperti pembawa kabar, ini jangan-jangan yang saya temui ini bukan Yesus. Jangan-jangan ini orang berbeda. Kita jadi bingung, jangan-jangan saya dengar pesan yang salah. Kenapa? Karena kondisi lapangan mungkin ada janji yang belum tergenapi sampai hari ini. Mungkin Tuhan berjanji sesuatu, Anda mendoakannya sampai hari ini, doa Anda sepertinya tidak kunjung ada jawaban. Kondisi, situasi di lapangan yang hari ini Anda hadapi, terus terang masih bertolak belakang dengan janji yang Anda terima. Lalu Anda bingung. Nah, disinilah biasanya kita ini akan menjadi bingung, lalu apa? Kita menyesuaikan diri dengan kenyataan yang ada di lapangan. Kita langsung melakukan adjustment, kita menyesuaikan diri dengan kenyataan. Ya, memang mungkin salah ini firman Tuhan. Seharusnya apa saudara yang kita lakukan? Seharusnya kita bukan menyesuaikan diri dengan kenyataan, tapi kita harus hidupi iman kita. Kita yang perlu menyesuaikan diri dengan firman atau janji. Katakan amin. Nah, apa yang terjadi kalau kita hari ini menyesuaikan diri dengan kenyataan yang di lapangan? Kita tidak lagi bisa melihat penggenapan janji Tuhan. Kita nggak bisa melihat itu jadi kenyataan pada ujungnya. Saudara. Nah, itulah sebabnya, saudara, kita perlu hidup dari iman. Atau hidup karena iman, bukan karena kenyataan yang kita lihat. Kita nggak deny kenyataan yang kita hadapi, tapi Alkitab katakan orang benar itu hidup oleh imannya. Katakan amin. Bahkan 2 Korintus 5 ayat 7 berbunyi demikian. Hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Melihat itu berarti melihat kenyataan yang ada. Saudara. Jadi kita nggak boleh hidup berdasarkan kenyataan yang kita hadapi. Tapi kita harus hidup karena percaya kita atau iman kita. Nah, hari ini apa sih maksudnya hidup karena percaya atau karena iman? Berarti kalau hari ini Anda menghadapi situasi yang kenyataan yang bertolak belakang dengan janji. Ini yang perlu Anda lakukan. Saudara harus hidupi iman saudara dan bukan saudara menghidupi kenyataan yang ada. Hidupi iman saudara. Hadapi kenyataan yang ada. Tidak denial, saudara. Ada orang yang sakit, dia dapat janji Tuhan, rema daripada Tuhan, akan kuasa kesembuhan. Lalu dia deny, oh aku gak sakit. Bukan itu maksud saya. Tapi kita hadapi kenyataan yang ada dengan iman. Halo amin. Nah coba kita lihat. Ada satu orang yang bernama Abraham. Itu menggambarkan persis apa yang saya maksudkan. Kita coba lihat Roma 4 ayat 18 sampai 21. Roma pasal yang keempat. Ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Perhatikan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui, perhatikan, ini yang luar biasa. Ya, imannya nggak jadi lemah walaupun dia melihat fakta bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Maksudnya sudah tidak lagi bisa bereproduksi. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun.
Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Dengan kata lain, Sarah ini sudah menopause. Sudah sebetulnya secara kenyataan tidak bisa melahirkan. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Ini aneh memang. Dan ia memuliakan Allah. Dan dengan penuh keyakinan. Bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan. Saudara, Abraham ini menerima janji bahwa melalui dia sebuah bangsa yang besar atau keturunanmu ini akan menjadi sangat banyak. Dengan kata lain, Tuhan memberikan janji bahwa kamu akan menjadi bapa banyak bangsa. Keturunanmu akan sangat banyak. Nah, waktu dia terima janji ini, ternyata ketika dia jalani kehidupannya, dia jalani hari-harinya, ternyata faktanya, kenyataannya bertolak belakang dengan janji. Tapi yang luar biasa, saudara, Abraham ini menghadapi kenyataan yang ada. Dia hidupi imannya. Katakan amin. Coba lihat sekali lagi ya, apa yang luar biasa. Dikatakan begini, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Jadi sebetulnya nggak ada dasar untuk berharap. Kenapa? Karena kenyataannya dia sudah tua. Tidak lagi bisa produktif atau bereproduksi. Kenyataan yang ada, rahim Sarah itu sudah tertutup. Sudah menopause. Jadi nggak ada dasar untuk berharap, betul ya? Tapi dia berharap juga. Saya coba cari tahu kenapa ya nggak ada dasar untuk berharap. Tapi kok dia tetap berharap? Kata kuncinya di sini. Iman kita itu menentukan harapan kita. Saya mau kasih contoh ya. Satu kali saya ngajar ke para pelayan Tuhan, praise and worship, ke jemaat di Jakarta. Saudara, kenapa saudara nggak berharap ketika pujian dan penyembahan dinaikkan, ada orang itu bisa disembuhkan tanpa penumpangan tangan. Sementara pujian dan penyembahan dinaikkan. Kenapa Anda nggak expect itu terjadi? Sederhana, karena sebetulnya dalam hati kita nggak percaya. Kita nggak percaya, maka kita nggak berharap. Sama seperti hari ini misalnya, contohnya saya itu kenal salah satu di antara Anda misalnya. Katakanlah omong kosongnya siapa ya, misalnya di sini ada yang bernama Pak Sutrisno misalnya. Mohon maaf ini saya random ya. Saya tahu Pak Sutrisno ini hidupnya pas-pasan. Dia nggak punya tabungan itu MM-an. Jadi saya nggak akan pernah berharap tiba-tiba Pak Sutrisno mendatangi saya lalu kasih Pastor Fuji, saya mau kasih Pastor Fuji 5M. Kenapa saya nggak berharap? Karena saya nggak percaya beliau bisa kasih uang kepada saya. Sama dengan kita. Kenapa kalau tiap kali Anda lihat orang sakit, Anda nggak doakan? Anda nggak punya ekspektasi waktu Anda doakan orang itu sembuh. Dari lumpuh, dari penyakit, apapun. Kenapa Anda tidak berharap itu? Karena sejujurnya dalam hati Anda, saudara nggak percaya. Waktu Anda doakan kesembuhan bisa terjadi. Betul atau betul? Nah Abraham ini gak ada dasar untuk percaya, gak ada dasar untuk berharap. Tapi dikatakan namun ia berharap dan percaya. Berarti kuncinya adalah, berarti Abraham ini, dia itu betul-betul hidupi imannya. Ada amin saudara? Dia percaya makanya dia berharap. Coba lihat. Dikatakan apa yang luar biasa? Dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Katakan imannya tidak menjadi lemah. Kita kebalikannya. Waktu kita lihat kenyataannya itu gak sesuai dengan firman atau janji yang kita dapat, iman kita lemah, betul ya? Tapi Abraham dikatakan imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui. Walaupun ia melihat
kenyataannya bertolak belakang. Tubuhnya udah lemah, dia sudah tua, rahim Sarah sudah tertutup, itu kenyataan, dia tahu jelas, dia nggak deny itu. Nah di titik ini, harusnya kebanyakan orang Kristen itu biasanya ketika kenyataan nggak sesuai dengan janji Tuhan, dia imannya lemah. Tapi yang luar biasa, imannya tidak menjadi lemah, Abraham ini. Nanti saya akan jelaskan kenapa kok imannya nggak menjadi lemah. Yang luar biasa lagi, dia ngomong terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah diperkuat dalam imannya. Aneh ini. Ya, kenyataan gak sesuai sama janji, tapi terhadap janji dia sama sekali gak ragu karena ketidakpercayaan. Gak bimbang. Malah imannya tambah diperkuat. Berarti ini adalah tipe orang yang menghadapi kenyataannya dengan imannya. Sekalipun kenyataan sekarang berkata berbeda. Ya, selanjutnya apalagi? Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kok bisa ya kenyataan gak sesuai dengan janji kok malah penuh keyakinan. Nah ini adalah tipe orang, makanya dia itu dikatakan sebagai bapak orang beriman atau bapak iman. Abraham itu bukan orang yang spesial yang bagaimana, dia itu sama manusia biasa seperti kita. Bapak Ibu, dia terima janji, tapi fakta di lapangan, kenyataan di lapangan gak sesuai. Tapi coba lihat reaksi dan responnya. Betul-betul berbeda dengan kebanyakan kita. Nah kita perlu pelajari kenapa. Saudara, kok dia bisa punya iman seperti ini, saudara. Bagaimana kita bisa hidup seperti Abraham? Coba kita buka sama-sama, saya akan bagikan 3 poin sederhana di sini. Ya, Amsal pasal yang keempat, kita baca mulai ayat yang ke-20. Amsal 4 ayat 20 sampai ayat yang ke-27. Ini adalah ayat yang sebetulnya terkenal, tapi disinilah rahasianya kenapa Abraham itu bisa seperti itu. Amsal 4. Ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, poin yang pertama adalah saudara perlu pelihara iman saudara. Katakan memelihara iman. Jadi gini Bapak Ibu. Waktu kita ini melewati masalah, melewati badai atau goncangan, semua kita ini akan berpegangan kepada sesuatu. Ya, waktu kita lewati badai, persoalan, atau kita melihat kenyataan kita nggak seperti janji Tuhan, masing-masing dari kita ini akan berpegang kepada sesuatu atau bersandar kepada sesuatu. Nah pertanyaannya adalah, ketika janji Tuhan bertolak belakang dengan kenyataan, saudara berpegang kepada apa? Ada beberapa orang berpegang kepada dirinya sendiri. Ada orang-orang tertentu berpegang kepada kekayaannya ketika dia lewati masalah. Ada orang tertentu berpegang pada koneksinya. Orang-orang seperti ini beranggapan bahwa gak penting seberapa banyak Anda tahu. Yang penting itu adalah siapa yang Anda kenal. Gitu ya. Jadi dia modalnya koneksi. Ketika saudara sakit, Anda berpegang kepada apa? Kepada dokter atau Tuhan? Saya nggak ngomong dokter nggak penting. Sampai hari ini kalau saya sakit, saya ke dokter, saudara. Tapi ada bedanya Anda berpegang kepada dokter dengan berpegang kepada Tuhan sebagai sumber kesembuhan.
dokter, kalau Anda berpegang kepada Tuhan sebagai sumber kesembuhan Anda, dokter itu hanyalah alat. Anda tetap ke dokter, tapi Anda tahu kesembuhan Anda datang dari Tuhan. Mereka hanyalah alat. Tapi ada orang itu betul-betul gak berpegang kepada Tuhan, tapi pegangan sama dokter. Makanya jangan salah ya, sampai hari ini saya ke dokter, saudara. Nah hari ini ketika Anda jalani kehidupan, khususnya Anda terima janji, tapi bertolak belakang dengan kenyataan. Kenyataannya badainya mana? Badainya kok tambah keras. Mana kesembuhan yang dijanjikan Tuhan? Mana? Dan kita masuk dalam sebuah fase di mana kita mempertanyakan mengapa? Why? Kenapa? Kok nggak sesuai? Saudara, nah pertanyaannya, Anda berpegang kepada apa? Abraham itu pegang sama janji Tuhan. Ada amin? Nah bagaimana caranya kita ini bisa berpegang kepada janji Tuhan? Kita ini menghidupi iman kita. Poin yang pertama adalah kita perlu pelihara iman kita. Ada amin? Amsal berkata, perhatikanlah ucapanku. Arahkan telinga. Kata perhatikan ucapan itu berarti saudara, Anda perlu pay attention. Halo amin. Anda perlu menaruh perhatian kepada janji atau firman. Bukan kepada kenyataan. Pay attention. Saudara, di titik ini, saudara perlu yang namanya lapar sama yang namanya firman. Lalu dikatakan apa saudara? Arahkan telinga. Saudara harus dengan segenap hati memelihara iman itu begini loh. Anda perlu memilih-milih apa yang Anda dengar. Anda perlu mengarahkan telinga kepada khususnya pada firman Allah dan bukan kepada kata-kata negatif. Halo amin. Abraham saya percaya pasti tiap hari ketika dia memperkenalkan dirinya. Kan namanya awalnya kan Abram. Tapi diganti Abraham artinya bapak segala bangsa. Sarah juga diganti. Awalnya Sarai menjadi Sarah artinya princess. Waktu tubuhnya menjadi tua, waktu dia ditanya siapa namamu? Abraham. Orang mungkin ketawa, mencibir. Ketika Sarah ditanya siapa namamu? Sarah. Ih gak tahu malu ini udah nenek-nenek. Padahal nama aslinya kan Sarai tapi dia ganti-ganti sendiri ngaku-ngaku princess. Masih muda padahal dia udah tua. Banyak orang mencibir. Nah di titik ini Anda perlu mengarahkan telinga kepada perkataan-perkataan Tuhan. Pada janji Tuhan. Bukan kepada perkataan negatif. Katakan amin. Jadi iman itu perlu dipelihara. Saudara, iman itu harus dipupuk. Nah banyak kita gak bisa menghidupi iman kita seperti Abraham. Sederhana karena Anda tidak pelihara iman. Dan memelihara iman itu tanggung jawab pribadi. Katakan amin. Itu tanggung jawab pribadi loh, memelihara iman. Jadi hari ini Anda sebetulnya gak bisa salahkan pemimpin saudara, gereja saudara. Karena untuk memelihara iman itu tanggung jawab pribadi. Bahkan Anda gak bisa salahkan Tuhan. Loh kenapa? Mana? Katanya janji Tuhan berkata A, kenyataannya kok B. Mana? Saudara, jangan-jangan kita ini yang tidak memelihara iman kita. Ternyata iman perlu dikasih makan. Dan memberi makan iman kita itu tanggung jawab pribadi. Apa makanan iman kita? Firman atau janji. Makanya Amsal ini dibuka dengan kata-kata perhatikanlah perkataanku. Saudara harus pay attention sama firman. Saudara semakin kalau Anda itu ngalami badai, saudara harus semakin fokus sama firman. Sama janji. Lalu pilih-pilih apa yang Anda dengar. Pilah-pilah.
Anda mungkin nggak bisa apa namanya, nggak bisa kontrol orang ngomong apa atau pikiran negatif ngomong apa, tapi Anda bisa tutup telinga Anda. Tutup telinga Anda dari kata-kata negatif. Lalu dikatakan, janganlah itu menjauh dari matamu. Apa maksudnya di sini? Bapak Ibu, saudara perlu renungkan firman. Tapi bukan hanya renungkan, saudara perlu menggali firman, menyelidiki firman. Supaya mata saudara itu tertuju kepada firman. Gak cuma renungkan satu ayat, tapi saudara menggali. Di dalam menggali itu Anda akan menemukan kebenaran. Saudara perlu menyelam, katakan menyelam. Menggali. Sampai itu jadi pewahyuan pribadi. Jadi saudara, ada masalah-masalah tertentu ketika Anda hadapi dan Anda gali firman. Jadi gak cuma terima ayat lalu gak direnungkan, lalu gak digali. Semakin Anda mengarahkan mata ke firman, menggali firman, kebenaran itu akan berakar lalu menjadi pewahyuan pribadi. Dan kalau itu jadi pewahyuan pribadi, itu akan berakar kuat. Itu jadi prinsip dalam hidup Anda. Sehingga Anda tidak lagi tergantung sama pewahyuan orang lain. Saudara juga gak akan tergantung sama khotbah hari Minggu. Saudara, dan iman Anda jadi tambah kuat. Makanya Abraham itu luar biasa. Dia tahu kenyataannya itu bertolak belakang. Tubuhnya lemah, Sarah itu sudah rahimnya tertutup. Tapi coba lihat, justru imannya tambah kuat. Heran ya, imannya tidak menjadi lemah. Kenapa? Abraham memelihara imannya. Katakan amin. Saudara, simpanlah dalam lubuk hati. Apa ini maksudnya? Simpan dalam lubuk hati. Kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan di ibadah pagi ini juga. Bagaimana menanam firman dalam hati kita. Ada 4 jenis tanah, betul ya? Tanah yang pertama tanah pinggir jalan. Ini adalah jenis tanah yang lapisannya keras. Nggak bisa ditembus sama benih. Kenapa? Karena banyak diinjak orang, makanya dikatakan tanah pinggir jalan. Jenis tanah seperti ini, itu benih gak bisa masuk. Firman gak bisa disimpan dalam lubuk hati. Anda dengar, Anda amennya keras, tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Itu adalah kondisi hati Anda acu tak acu sama firman. Itu kondisi hati Anda itu nggak gembur, keras hatinya. Kenapa seperti ini? Biasanya tipe seperti ini orang-orang yang tidak lagi lapar sama kebenaran, tidak lagi haus sama kebenaran. Makanya firman nggak pernah tersimpan dalam hati. Diambil oleh burung, oleh si jahat. Kenapa? Lapisannya keras. Lalu ada jenis tanah yang kedua. Apa tanah yang kedua? Tanah penuh dengan batu. Jadi saudara, ternyata orang kalau mau bertani, mereka itu harus membongkar tanah itu. Ya berkebun atau apa, orang-orang yang bercocok tanam itu tahu. Di dalam tanah itu, ini bukan masalah kerikil. Kata batu di sini itu bukan kerikil. Tapi batu besar di dalam tanah. Jadi tanah itu kelihatannya subur, tapi dalamnya banyak batu atau banyak bekas tunggul akar dari pohon yang sudah ditebang. Itu harus dicabut, itu biasanya tunggul akarnya itu gede. Itu harus dikeluarkan, karena apa? Karena tanah itu kelihatannya subur tapi sebetulnya ketebalannya atau kedalamannya cetek, gak dalam. Makanya benih gak pernah berakar, gak pernah tertanam lalu berakar dalam hati kita. Itu namanya menyimpan firman dalam lubuk hati kita. Yang ketiga, ada banyak semak durinya. Sehingga firman itu tumbuh sih, tapi dihimpit. Jadi firman itu jatuh di hati kita, tapi dihimpit oleh tipu daya kekayaan dan sebagainya. Nah, simpan dalam lubuk hati kita.
Ya, tanah yang keempat ini tanah yang subur. Ada amin? Tahu nggak? Tanah yang keempat itu sebetulnya gini, tanah pertama, kedua, dan ketiga, tanah pinggir jalan, tanah semak duri, tanah berbatu-batu, itu sebetulnya sama-sama tanah yang subur. Ya, keempat-empatnya itu sama-sama tanah subur sebetulnya. Hanya tanah yang pertama lapisannya keras. Tanah yang kedua subur sih, tapi dalamnya banyak batu gedenya. Lapisannya tipis. Sehingga nggak kondusif untuk benih itu bisa berbuah, bertumbuh dan berbuah. Tanah yang ketiga, jangan ngomong itu tanah gersang, enggak. Itu tanah subur, tanah yang ketiga. Cuman sayangnya semak durinya dibiarkan tumbuh. Nah, apa bedanya tanah keempat? Tanah keempat itu sebetulnya nggak ada bedanya. Sama-sama tanah subur. Tapi nggak ada lapisan kerasnya, nggak ada batunya, dan nggak ada semak durinya. Katakan amin. Nah, simpan dalam lubuk hati jenis hati yang seperti ini. Nah, dengan cara demikian, kalau Anda fokus sama firman, Anda pilah-pilah apa yang Anda dengar, Anda arahkan kepada firman dan janji. Saudara nggak cuma merenungkan gitu ya, tapi saudara menggali firman, lalu saudara menyimpan dalam lubuk hati tanah yang bebas dari kekerasan, ya, bebas dari kekerasan hati, bebas dari batu-batunya, bebas dari semak durinya. Dengan cara demikian, firman atau janji itulah yang mendominasi kehidupan saudara. Bukan kenyataan yang saudara lihat. Dan apa yang mendominasimu, saudara, itulah yang membuat saudara itu bisa menang. Sekalipun badainya belum reda, tapi kalau Anda didominasi bukan karena badai, tapi didominasi oleh perkataan Tuhan, saudara bisa jalan di tengah badai. Katakan amin. Mungkin penyakit Anda belum sembuh, tapi yang mendominasi hati Anda itu bukan keadaan belum sembuhnya itu. Tapi perkataan Tuhan itu jauh lebih nyata. Coba Anda angkat jempol Anda di depan mata Anda. Coba lihat ke jempolnya. Waktu Anda lihat ke jempol, backgroundnya apakah hilang? Enggak, backgroundnya masih di belakang, tapi jadi blur, betul ya? Jempol Anda kelihatan. Coba kalau Anda lihat background, jempol Anda jadi apa? Jadi blur. Waktu Anda fokus sama firman, iman Anda terpelihara, iman Anda jadi hidup. Kenyataan boleh bertolak belakang sama janji, tapi itu cuma jadi blur. Karena Anda didominasi sama firman. Badainya belum berhenti. Janji Tuhan mungkin belum jadi kenyataan. Tapi hidup Anda itu sepertinya kayak sudah didominasi oleh firman. Nah, itulah yang Abraham jalani. Makanya aneh, imannya kok gak menjadi lemah, walaupun dia melihat kenyataan yang berbeda. Malah imannya terhadap janji, itu malah dia gak ragu, gak menjadi bimbang karena ketidakpercayaan. Kita biasanya jadi bimbang, ragu, menyalahkan Tuhan, kecewa, betul ya? Tapi ini terhadap janji, malah gak ragu, malah dengan penuh keyakinan. Dia yakin bahwa Tuhan itu sanggup melakukan apa yang dia janjikan. Katakan amin. Dan imannya malah diperkuat. Heran ini. Kenyataan bertolak belakang kok imannya tambah kuat. Oh, ternyata rahasianya ini. Dia pelihara imannya. Katakan amin. Jadi kalau Anda ingin lihat jawaban doa, atau Anda ingin betul-betul menantikan janji Tuhan itu jadi kenyataan, Anda perlu pelihara iman. Dan itu tanggung jawab pribadi kita. Pendeta hamba Tuhan tidak bisa menggantikannya. Itu tanggung jawab pribadi. Ada amin? Yang kedua, saudara perlu apa? Selaraskan mulut Anda. Kalau pertama Anda perlu pelihara iman. Yang kedua, selaraskan mulut. Coba kita lihat Amsal 4 tadi. Dikatakan apa ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu. Jauhkanlah bibir yang dolak-dalik dari padamu. Apa mulut yang serong? Mulut yang gak selaras dengan firman.
Apa bibir yang dolak-dalik? Sebentar ngomong percaya, sebentar ngomong nggak percaya. Sebentar ngomong amin, lalu melihat kenyataan, lalu ngomong, nggak mungkin. Itu namanya bibir dolak-dalik. Sebentar ngomong, aku percaya, kita confess iman kita, kita perkatakan firman, begitu ketemu dengan kenyataan, kita jalani sehari-hari, omongan kita negatif terus, mengeluh terus, meragukan Tuhan terus. Ini yang namanya bibir dolak-dalik. Saudara nabur perkataan firman, Anda tabur, baru jadi kecamba, Anda cabut perkataan Anda sendiri dengan kata-kata Anda. Anda cancel. Dalam pelayanan kesembuhan biasanya kalau saya doakan orang dan belum kelihatan ada perubahan, saya ngomong begini, Ibu jangan khawatir, Ibu pulang tetap percaya ya bahwa kuasa Tuhan bisa tetap bekerja sewaktu Anda pulang. Nah, saya nggak mungkin begini, oh Ibu sorry ya, nggak terjadi kesembuhan mungkin Tuhannya begini. Loh, saya ini sudah doakan kesembuhan, saya lepaskan iman, kok saya tutup lagi kerannya dengan kata-kata yang meragukan. Jadi kata-kata kita harus selaras sama firman. Jangan habis dibuka keran imannya, terus Anda tutup lagi. Anda nabur, terus dicabut lagi. Anda cancel lagi. Itu yang namanya bibir dolak-dalik. Bibir serong. Kita perlu selaraskan. Saudara, mulut kita. Mari kita lihat Yohanes 11 ayat 11 sampai 13. Anda masih bersama dengan saya, amin? Yohanes 11 ayat 11 sampai 13. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, ini lanjutan dari ayat tadi ya. Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti apa saudara? Mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Nah, coba lihat. Bahasanya beda dengan Yesus. Yesus itu ngomong tertidur itu dalam artian, aku akan datang dan membuat mujizat kebangkitan. Itu bahasa iman saudara sebetulnya. Tapi bahasanya murid-murid, dia tertidur biasa, nanti dia bangun. Nah, seringkali apa yang menghalangi kita untuk melihat kenyataan dari penggenapan janji Tuhan? Mulut kita gak selaras, bahasa kita gak sama bahasanya Yesus. Yesus itu bahasanya iman, bicara tentang kebangkitan, bicara tentang mujizat. Sementara murid-murid bahasanya bahasa biasa, mati. Ternyata dalam artian tidur biasa. Tidur dalam kata-kata Yesus itu mati jadi bangkit. Itu perkara supranatural. Dimensinya dimensi iman. Sementara tidur dalam artian murid-murid, bahasanya ternyata bangun tidur biasa. Jadi Yesus itu lagi ngomong level-level mujizat. Murid-murid ternyata masuk dalam level natural. Bahasanya tidak sama. Bapak Ibu, kalau bicara soal penggenapan janji atau jawaban doa, ternyata nggak otomatis. Saya pernah dengar Pastor Philip itu khotbah, dunia iman kita itu semi otomatis. Saya jelaskan artinya. Semi otomatis itu begini. Sekalipun Tuhan itu siap menyembuhkan seseorang, ternyata nggak otomatis orang itu disembuhkan. Kenapa? Karena perlu yang namanya iman. Sekalipun dalam sebuah session, Tuhan itu sudah berkata bahwa aku akan mengurapi malam hari ini semua orang. Ternyata pada kenyataannya tidak otomatis semuanya akan diurapi. Karena apa? Harus ada respon iman. Halo, amin. Anda belajar sesuatu? Sekalipun Tuhan itu berkata,
Tuhan akan memakai kita. Tuhan itu rindu dan Tuhan itu ingin pakai kita. Dan akan memakai kita. Di dalam prakteknya nggak otomatis Anda langsung dipakai. Perlu yang namanya iman. Ternyata Tuhan itu merespon yang namanya iman. Katakan amin. Jadi dalam dunia kerajaan sorga itu semi otomatis. Bahasa kita harus sama. Jangan bahasa kita, kata-kata kita negatif terus. Dikit-dikit ngomong mati. Ya, yang keluar itu kalimat-kalimat negatif, keluhan, meragukan. Selaraskan mulut kita dengan janji Tuhan. Banyak perkatakan firman, katakan amin. Bukan hanya perkataan positif, tapi perkataan firman. Remang yang Anda terima, janji yang Anda terima harus selaras. Saudara, satu kali Yesus, ini konteks yang berbeda ya. Yesus pernah membangkitkan anak dari kepala ibadat. Waktu Yesus sampai di situ, ternyata anaknya sudah meninggal. Dan banyak orang meratap, pernah baca ayatnya ya. Menangis. Coba lihat responnya Yesus. Diusir semuanya itu. Diusir sama Yesus. Yesus ngomong begini, sebelum diusir Yesus ngomong gini, tenang, dia ini cuma tidur. Mereka dari nangis langsung mentertawakan Yesus. Waktu Yesus lihat mereka tertawa, diusir semuanya. Kenapa kok Yesus ngusir? Di sini Anda mesti mengerti. Banyak orang itu menyangka banyaknya air mata itu menentukan Tuhan bergerak. Tidak, iman yang menentukan. Saudara, dengan banyaknya menangis, maka Tuhan akan bekerja. Saudara, kalau Anda menangis, merengek-rengek karena self pity, Tuhan lihat kondisiku. Mungkin itu akan melegakan hati. Tapi Tuhan tahu, kalau itu lahir dari self pity, gak akan ada lihat kuasa Tuhan bekerja. Tuhan tidak bergerak. Anda menyangka dengan Anda self pity, mengasihani diri. Ya kalau Anda doa itu meraung-raung, tangisan Anda itu tangisan self pity. Anda menyangka Tuhan akan mengasihani Anda, lalu bergerak. Ternyata enggak, Tuhan tidak bergerak karena self pity. Tapi iman, katakan amin. Itu yang lain meraung-raung. Waktu Yesus ngomong bahasa iman, dia nggak tidur, sebentar lagi dia bangkit. Mereka tertawa, kelihatan, kebuka. Ternyata di balik self pity-nya mereka, ada ketidakpercayaan. Tuhan merespon iman. Saya nggak ngomong bahwa doa nggak boleh nangis loh ya, saudara. Ya, saudara, Anda berdoa menangis, mencurahkan isi hati Anda, itu membuat hati Anda lega. Tapi imanlah yang membuat kuasa Allah bekerja. Katakan amin. Semi otomatis. Jadi jangan salah, ada beberapa orang itu merengek-rengek, menangis, menyangka bahwa Tuhan akan kasihan. Tapi perlu diselidiki, tangisan Anda itu tangisan iman atau self pity. Belum tentu loh itu iman. Karena ternyata kuasa Tuhan, imanlah yang merupakan channel untuk kuasa Tuhan. Bahasa kita harus sama. Selaraskan mulut Anda. Katakan amin. Di dalam doa, memang kita perlu curahkan. Ada beberapa orang kita itu menangis, mencurahkan, gak apa-apa. Tuhan bisa handle perasaan kita. Tapi gak boleh berhenti di situ. Itu memang melegakan hati. Tapi kita harus menyamakan bahasa kita dengan bahasa Tuhan. Bahasanya Tuhan itu apa? Iman. Katakan iman. Yang terakhir, saudara. Kita baca ayat 25 sampai 27, masih di Amsal. Biarlah matamu memandang terus ke depan. Tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata. Hendaklah tetap segala jalanmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkan kakimu dari kejahatan. Saya baca ayat ini tuh awalnya bingung, ini maksudnya apa Tuhan? Ternyata gini loh, ini maksudnya sebelum Anda jalan itu pikir dulu. Makanya dikatakan kalau jalan itu matanya jangan noleh-noleh.
terus ke depan. Gitu ya. Dikatakan tempuh itu jalan yang rata. Ya, hendaklah tetap segala jalanmu, jangan menyimpang ke kanan kiri. Jangan kakimu itu malah mendekati kejahatan. Dengan kata lain, sebelum bertindak, berpikir dulu. Katakan amin. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ayat 26-nya itu dikatakan, pikir baik-baik sebelum berbuat. Engkau akan berhasil dalam segala usahamu. Poin yang ketiga, perbaharui pikiranmu. Yang pertama apa saudara? Pelihara imanmu. Yang kedua, selaraskan mulutmu. Yang ketiga, perbaharui pikiranmu. Saudara, makanya Roma 12 itu berkata demikian, saudara. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan pikiran atau budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Katakan amin. Dengan kata lain, pikiran kita itu hari demi hari harus diperbaharui. Kenapa saudara? Karena terus terang kita ini punya yang namanya pikiran kedagingan. Atau carnal mind. Nah, pikiran kedagingan itu gak bisa tunduk sama hukum Allah. Bawaannya pikiran kedagingan itu bawaannya negatif. Pikiran kedagingan itu bawaannya curiga. Bawaannya putus asa. Bawaannya ke yang negatif. Saudara. Dan itulah perjuangan kita. Itulah sebabnya kita perlu memperbaharui pikiran kita dari kebenaran firman. Jadi gimana caranya Tuhan itu mengubah keadaan kita? Sebelum Tuhan itu mengubah keadaan kita, Tuhan itu akan mengubah pengertian kita. Katakan pengertian. Efesus, saya bacakan satu ayat ya. Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan, kutegaskan kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikiran yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap. Katakan pengertian yang gelap. Saudara pernah baca enggak ayat Alkitab Yesus ngomong gini, kalau matamu gelap, gelap seluruh tubuhmu. Kalau matamu terang, terang seluruh tubuhmu. Apa sih mata itu? Itu bicara tentang pengertiannya, cara dia memandang kehidupan. Kalau pengertiannya nggak diubah, makanya Anda terus putus asa, Anda terus kecewa, Anda terus negatif, Anda terus curiga sama Tuhan. Karena pengertian Anda belum berubah, nggak selaras sama firman, belum dibaharui. Makanya sebelum Tuhan itu bisa mengubah keadaan kita, biasanya Tuhan akan mengubah budi kita atau pengertian kita. Katakan amin. Sampai pengertian kita berubah, hidup kita berubah. Saudara, kalau pengertian kita nggak berubah, saudara, ada satu ayat dikatakan begini. Berbahagialah, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalau engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan atau kesulitan. Nah, ini pikiran yang diperbarui. Orang dunia kalau ketemu kesulitan ngomong apa? Apes. Betul ya? Tapi orang Kristen ketika pikiran diperbarui, ketika dia hadapi kesulitan, ternyata ini adalah kesempatan untuk bersuka cita. Aneh ini, orang Kristen ini aneh. Ajaran firman ini aneh. Nah, pikiran kita kalau kita nur dunia, ketika kita ketimpa masalah, kita marah, kecewa, mempertanyakan Tuhan. Betul ya? Tapi kalau pengertian kita diubah, saudara, Anda boleh punya masalah, tapi itu tidak jadi masalah. Katakan amin. Saudara boleh disakiti sama orang, tapi saudara nggak akan kepahitan. Saudara bisa ngalami guncangan, tapi Anda tidak terguncang. Kenapa? Pikiran Anda diperbaharui. Pengertian Anda jadi dewasa berbeda. Cara Anda memandang sudut pandang Anda jadi berubah. Saudara. Saudara boleh apa? Ya tertimpa sebuah kesulitan,
Tapi itu tidak membuat Anda putus asa. Janji Tuhan boleh saja belum digenapi, tertunda mungkin. Tapi Anda tidak putus asa. Orang ini ya, kenapa ya? Doanya itu belum dijawab semua, tapi kok ceria, kok sukacita, kok malah mengucap syukur. Nggak masuk di akal. Berarti orang ini kalau masih bingung, pengertiannya masih gelap. Yang satu, dia mikir, buat apa aku stres? Buat apa? Emangnya dengan stres, mengeluh, dengan aku berkomentar negatif, mempertanyakan Tuhan, emangnya bisa mengubah sesuatu? Mengubah keadaanku? Ketika pengertian berubah, lebih baik aku mengucap syukur, lebih baik aku bersuka cita. Dengan demikian aku jadi lebih kuat, katakan amin. Pikiranku jadi lebih terbuka dengan solusi-solusi. Ide-ide baru bisa fresh. Karena apa? Aku bersuka cita. Nah, makanya orang kalau pengertiannya belum berubah, biasanya keadaannya juga gak berubah. Malah tambah miserable. Katakan amin. Nah ini 3 poin inilah rahasia. Bagaimana sih, kita sering dengar ya, bagaimana berpegang kepada janji Tuhan. Apa sih artinya berpegang sama janji itu gimana sih? Ketika kita lewati badai, kita pasti pegang sama sesuatu. Anda pegang apa? Kalau Anda berpegang kepada janji Tuhan atau berpegang pada Tuhan. Yang pertama, saudara, Anda perlu pelihara iman saudara. Yang kedua, Anda perlu selaraskan mulut Anda. Yang ketiga, perbaharui pikiran saudara. Waktu janji belum digenapi, kalau pikiran lama, pengertian lama, Anda berkata Tuhan jahat, Tuhan tidak adil. Tapi kalau Anda pakai pikiran pengertian baru, Anda berkata Tuhan baik, Tuhan sedang mempersiapkanku. Katakan amin. Jadi kalau ketemu sama janji yang tertunda, Anda nggak ngomong Tuhan jahat, Tuhan nggak adil. Anda ngomong terima kasih Tuhan, ini pikiran diperbarui. Engkau mempersiapkanku untuk berkat besar. Untuk menerima janji. Kalau janji Tuhan belum digenapi, pengertian lama, hidupku mengenaskan. Lalu Anda self pity, Anda merasa bahwa masalah Anda paling buruk. Tapi kalau pengertian yang sudah diperbarui, Anda berkata hidupku luar biasa. Tuhan punya rencana indah bagiku. Katakan amin.